Ya, kita lanjutkan dialog. Pak Sony tadi menyambung jawaban Bapak. Artinya sebesar apa sih potensi para pendatang ini tuh berjaya di Jakarta? Sebenarnya belum ada penelitian khusus, tapi memang terhadap migrasi secara keseluruhan tuh pasti ada faktor gagalnya, probabilitas untuk gagal. Kalau kita pernah lihat untuk migrasi secara keseluruhan tuh 0,9 berhasil, ya probabilitasnya 0,1 gagal. Jadi potensi untuk berhasilnya lebih besar kan. Kalau potensi berhasilnya lebih besar ya itu tetap menarik orang mengundang. Kalau 90% yang gagal pasti nggak ada yang kesini deh, saya yakin ya. Ya. Karena potensinya besar tadi. Oke, kalau contoh penanganan arus urbanisasi yang baik, ada nggak Pak mungkin yang bisa kita contoh gitu? Mungkin di negara lain? Oh iya, ada. Jadi di Cina itu dikenal yang namanya Hukou System ya. Itu menarik di Shanghai dulu. Karena arus migrasi dari desa ke kota luar biasa besar ketika pemerintah melakukan kebijakan untuk pemutihan atau sertifikasi tanah di desa. Jadi orang merasa aman pergi ke kota. Nah, ketika sampai di kota luar biasa besarnya, sehingga bagaimana cara membatasinya? Karena tambahan orang yang begitu mendadak itu menyebabkan ada masalah-masalah baru yang juga begitu mendadak. Ya, jadi dia diharuskan untuk mendaftar di daerah asal, ya mendaftar di daerah asal. Kemudian jadi kita tidak bisa melihat orang satu persatu meriksa apakah mereka sudah daftar atau tidak, kan nggak bisa. Tapi masalahnya begitu di kota tujuan, ketika dia ingin memperoleh layanan publik kesehatan, pendidikan dan seterusnya ditanya kartu hukumnya mana gitu kan. Artinya mereka kalau tidak mendaftar di daerah asal mereka harus membayar secara reguler, tidak memperoleh kemudahan. Kalau kita sebetulnya bisa pakai BPJS. BPJS itu bisa melayani semua orang yang tinggal di Jakarta kalau dia bisa menunjukkan registrasi bahwa dia pindah dari daerah asalnya. Kalau tidak, dia harus ngurus dulu. Jadi kan ini mendisinsentif mereka. Nah, kalau mereka dibuat sistem seperti ini, saya pikir operasi bina kependudukan akan jadi jauh lebih mudah lagi. Terbantu oleh kebijakan yang memang secara sistematis kita bangun. Nah, gimana tuh Pak Purba? Mungkin bisa mencontoh dari salah satu negara yang sudah dinilai berhasil. Iya, secara teori dan praktek memang hukum sistem itu sudah sering kita dengar. Ya, bukan hal yang tidak mungkin itu dilakukan di Indonesia, tapi tentu ini yang saya bilang tadi, kalau seperti itu kan sudah lintas provinsi, lintas daerah. Di sini peran dari Kementerian Dalam Negeri dan instansi lain sangat diperlukan. Harus ada memediasi ini karena kami kan tidak mungkin sampai datang ke daerah-daerah lain untuk tadi sosialisasi itu kan. Itu adalah tanggung jawab dari gubernur, bupati, wali kota di daerah asal masing-masing. Makanya sebetulnya satu indikator keberhasilan, indikator kinerja dari seorang kepala daerah mestinya harus dibakukan oleh Kemdagri adalah kemampuannya untuk menciptakan lapangan kerja. Apalagi sekarang kan sudah ada terobosan dari pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang bantuan desa itu. Yang bagaimana 1 miliar sampai 1,4. Bagaimana ini dimanfaatkan oleh perangkat desa atau siapapun untuk mengurangi migrasi dari desa ke kota ini. Kita sudah sering dengar, bahkan waktu zamannya Pak Harto dulu, trilogi pembangunan itu kan sudah sering kita dengar, pemerataan, pembangunan, pertumbuhan, keamanan. Udah bosan kita dengar itu, tapi buktinya sampai sekarang kan belum optimal. Jadi ya kembali itu, bagaimana peran pusat untuk membangun sektor-sektor pedesaan itu, dan barangkali ya perlu ada Kementerian Pembangunan Desa ya, Kementerian Pembangunan Desa, karena ada 470 ribuan desa di Indonesia. Kemudian dari sudut DKI Jakarta, upaya yang bisa kita lakukan karena kita kan ketumpuan ini sebetulnya kan di hilir ya tadi penertiban dokumen kependudukan, kemudian penertiban aturan di Jakarta. Jadi apabila di Jakarta tidak gampang menggelar dagangan di mana dia mau, membangun lapak di mana dia suka,
kemudian mengemis di mana saja, saya pikir ini akan mengurangi minat orang ke Jakarta. Oh, gawat lo di Jakarta. Susah gitu. Saya pikir itu aja. Ya. Oke. Nah, Pak Sony, mungkin gini, orang-orang yang sudah terlanjur datang ke sini diharapkan memang mempunyai keterampilan. Nah, yang sudah datang nggak punya keterampilan bisa nggak sih, Pak, kemudian ditangani dan menjadi punya keterampilan, akhirnya jadi tidak menjadi masalah sosial? Bisa. Tentunya dengan melibatkan sektor swasta ya, mereka membuka kesempatan untuk memberikan pelatihan bagi mereka yang ada di Jakarta, misalkan contohnya pendidikannya rendah, keterampilannya rendah. Jadi tapi dengan syarat, misalkan mereka kembali ke daerah asal. Jadi ada peran dari sektor swasta dan kemudian ada syaratnya juga. Oke. Terakhir deh ke Pak Purba, ini harapannya atas kedatangan pendatang ini apa sih Pak ke Jakarta? Ini udah sering dihimbau juga oleh Pak Gubernur, dan ini himbauan resmi dari Pak Gubernur Provinsi DKI Jakarta kepada para pendatang baru yang ingin migrasi ke Jakarta atau telah bermigrasi. Di Jakarta, pertama sudah sangat padat, kedua sulit mendapatkan tempat tinggal dan juga sulit mendapatkan pekerjaan. Jadi dipikirkan ulanglah untuk migrasi permanen di Jakarta. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila harus migrasi permanen atau migrasi non permanen, ikutilah peraturan-peraturan di DKI Jakarta. Yang pertama, peraturan tentang pendaftaran administrasi kependudukan. Kalau memang mau pindah, ya bawa surat keterangan pindah. Jangan nanti alasan lupa bawa surat pindahnya. Bagaimana mungkin saya pulang lagi ke kampung untuk mengurus surat pindah gitu. Kalau ingin berdomisili non permanen, ya tetap harus lapor untuk mendapatkan surat keterangan domisili sementara. Kemudian pemerintah Provinsi DKI Jakarta sudah menyatakan tekad bahwa penegakan hukum akan tetap dilakukan secara lebih konsisten lagi di waktu yang akan datang. Oke, baik. Terima kasih Pak Purba dan Pak Sony sudah hadir di Jurnal Siang. Pemirsa, demikian dialog kita seputar arus urbanisasi pasca Lebaran. Kami akan kembali dengan serangkaian informasi lainnya.